KPU Kalimantan Timur tengah melakukan verifikasi administrasi atau Vermin atas hasil pencermatan daftar calon tetap atau DCT. Tahapan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang penetapan DCT Pemilu 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kini kita telah terhubung dengan Komisioner KPU Kaltim, ada Pak Suwardi. Selamat sore Pak Suwardi. Ya, Pak Suwardi bisa mendengar suara kami dari studio Pak? Kita sudah terhubung Pak untuk mengetahui terkait dengan proses penetapan DCT ini Pak, hasil dari pencermatan kemarin dilakukan oleh KPU. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore, bisa dengar suara kami dengan jelas Pak Suwardi? Ya, mudah-mudahan kita tidak ada kendala teknis Pak Suwardi, jadi kami bisa mendapatkan informasi yang Pak Suwardi ingin sampaikan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mengenai daftar calon tetap atau DCT, hasil pencermatan yang dilakukan oleh KPU. Kan ini ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah memasuki titik untuk penetapan nanti kepada masyarakat untuk nanti mereka akan memilih. Selamat sore Pak Suwardi, sudah mendengarkah suara kami dari studio Pak? Kami ingin mendengar langsung Pak apa saja yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan memastikan ini bisa menjadi sarana informasi kepada masyarakat Pak Suwardi. Ya, selamat sore Mas Said. Kedengaran di sini cukup jelas. Baik, Pak Suwardi, kami ingin diinfokan terlebih dahulu di awal. Proses pencermatannya ini berlangsung berapa lama dan sejauh mana prosesnya ini berjalan? Apakah ada Bawaslu juga di sana untuk bisa memantau agar akhirnya nanti kemudian DCT ditetapkan Pak Suwardi? Ya, baik Mas Said. Kami sampaikan bahwa proses pencalonan kita dalam rangka pemilu tahun 2024 ini sudah masuk pada rangkaian tahapan penetapan daftar calon tetap. Nah, rangkaian proses penetapan DCT atau daftar calon tetap ini ada beberapa kegiatan di dalamnya Mas Said. Jadi yang pertama itu pencermatan rancangan DCT. Nah, pencermatan rancangan DCT ini dilakukan oleh partai politik selaku peserta pemilu terhadap rancangan DCT yang sudah kita itu mereka sudah lakukan selama 10 hari kemarin, jadi tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober. Nah, selanjutnya setelah mereka melakukan pencermatan, mereka menyampaikan kepada KPU melalui sistem informasi pencalonan atau SILON, dan kita di dalam proses penyusunan dan penetapan DCT ini melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT. Nah, ini yang sedang kita lakukan saat ini Mas. Jadi itu dimulai pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2023 nanti. Jadi ada 15 hari. Nah, setelah selesai kita lakukan verifikasi administrasi nanti, kita akan kemudian melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap penggantian calon pada masa pencermatan DCT. Karena partai politik selaku peserta pemilu itu bisa kemudian melakukan penggantian pada masa pencermatan DCT tadi. Nah, ini kita lakukan rekapitulasinya selama 5 hari, itu tanggal 19 Oktober sampai dengan 23 Oktober. Nah, setelah tanggal 23 kita akan lakukan penyusunan DCT, penyusunan daftar calon tetap itu selama 10 hari, itu tanggal 24 Oktober sampai dengan 2 November 2023. Untuk kemudian kita lakukan penetapan DCT pada tanggal 3 November dan pengumuman DCT itu tanggal 4 November 2023. Jadi itu rangkaian lengkap terkait dengan proses penetapan daftar calon tetap Mas Said. Oke, berarti sebenarnya akan ada banyak perubahan yang dilakukan oleh partai politik ketika nanti KPU menyerahkan pencermatan ini. Bagaimana sebenarnya Pak Suwardi yang dilakukan nanti dari partai politik, harapannya dari KPU sendiri? Ya, jadi partai politik sebenarnya sudah selesai mencermati begitu. Sekarang rangkaian tahapannya itu di kami.
Jadi kami sedang melakukan verifikasi administrasi. Memang ada partai politik juga yang melakukan penggantian, kemudian ada ada juga partai politik yang hanya mencermati saja, tidak melakukan perubahan apa-apa. Ada yang melakukan penambahan gelar dan seterusnya. Memang seluruh partai politik dalam masa pencermatan rancangan DCT ini juga tetap ada melakukan perubahan atau tidak ada, itu tetap menyampaikan kepada KPU dalam masa pencermatan rancangan DCT kemarin. Jadi kalaupun tidak ada perubahan, dia tetap menyampaikan melalui silon terhadap proses yang mereka lakukan kemarin. Begitu, Mas. Jadi sebagian partai politik memang tetap saja calonnya begitu, hanya sebagian kecil saja kemudian yang melakukan perubahan. Dan dalam verifikasi administrasi inilah nanti akan ketahuan kemudian apa-apa kemudian yang berubah dari rancangan DCT dari masing-masing partai politik yang ada. Oke. Seperti itu, Mas. Ya, semuanya diakses melalui silon. Entah itu mereka yang melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan nanti akan masuk dalam daftar silon ini, dan semuanya dilakukan oleh partai politik. Sejauh ini dari pihak KPU apakah juga mengajak Bawaslu, Pak, untuk bisa melihat sejauh mana pencermatan ini berlangsung, Pak Suwardi? Ya, seluruh tahapan yang kita lakukan itu tentu diawasi oleh Bawaslu, Kaltim, baik itu yang melalui silon, aplikasi yang kita gunakan dalam rangka pencalonan, maupun hadir secara langsung ke KPU Kaltim. Karena di masa penyerahan hasil pencermatan DCT kemarin, memang dokumen yang dokumen dari masing-masing calon itu disampaikan melalui silon. Nah, kemudian yang disampaikan secara langsung ke kita itu terkait dengan pengajuan dari calon kalau misalnya ada perubahan kemandat. Ya. Itu dilakukan secara manual. Jadi Oktober kemarin dan kawan-kawan Bawaslu menyertai kita dalam rangka pengawasan tahapan itu. Mulai dari partai politik yang pertama sampai dengan baik. Memang partai politik walaupun 10 hari waktunya, partai politik itu hanya satu partai politik yang datang di tanggal 2 Oktober dan selebihnya 17 partai politik itu hadir di KPU Kaltim pada tanggal 3 Oktober karena memang waktunya sampai pukul 23.59 malam. Oke. Seperti itu, Mas. Artinya semua partai politik sudah melakukan prosesnya dengan seperti yang diminta KPU. Tidak ada yang terlambat sama sekali, hanya berbeda mereka ada yang datang langsung atau kemudian ada yang langsung melalui aplikasi ataupun juga sistem silon ini sendiri. Dan lantas dengan proses yang dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 18 ini, verifikasi apa yang masih menjadi kendala bagi KPU sendiri, Pak Suwardi? Ya, saat ini kita sedang, tadi seperti yang saya sampaikan, kita sedang melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT. Jadi bagi partai politik yang kemarin mengajukan penggantian dokumen calon yang ada calonnya yang diganti atau kemudian dokumen yang diperbarui kemarin misalnya terkait dengan jasa dan seterusnya, itulah kemudian yang kita lakukan verifikasi. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya, Mas Said, yang kita lakukan ini karena kan seperti kami sampaikan tadi bahwa partai politik itu tidak banyak melakukan perubahan terkait dengan pengajuan hasil pencermatan DCT-nya. Jadi waktu kita cukup luang. Kalau bicara kendalanya sejauh ini, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Silon yang kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan ini, sistem informasi pencalonannya alhamdulillah begitu membantu kita dalam proses pencalonan ini begitu. Baik, Pak Suwardi, semisal dalam proses verifikasi administrasi itu masih ada
calon yang ternyata tidak lolos entah pemberkasan, entah syarat-syarat, apa yang dilakukan KPU sendiri? Apakah berkas ini kemudian dikirim lagi ke partai politik, ataukah nanti akan ada pencermatan ulang? Bagaimana sistem yang dibangun oleh KPU sendiri? Terkait dengan dokumen yang sudah diserahkan ke kami itu udah terakhir kemarin, Mas. Oke. Tanggal 3 itu, Oktober itu pukul 23.59. Jadi verifikasi yang kita lakukan ini memungkinkan tidak memenuhi syarat. Karena kan kita sedang melakukan verifikasi administrasi kecocokan terhadap dokumen yang dibutuhkan terhadap masing-masing calon tersebut sebagai syarat untuk menjadi calon anggota DPRD yang akan kita tetapkan dalam DCT. Jadi ruang untuk melengkapi kalau misalnya ada yang masih tidak lengkap kemudian yang masuk itu sudah tidak ada lagi, Mas Said. Baik, Pak Suwardi, terima kasih sudah bergabung bersama TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Pak Suwardi, sukses dan juga lancar untuk setiap tahapannya bersama KPU Kalimantan Timur dan juga Bawaslu. Terima kasih Pak Suwardi, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Said, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.